Kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50. Biodiesel sawit B40 jadi masa depan energi ramah lingkungan Indonesia. Setelah penerapan campuran biodiesel sebanyak 35% atau kerap disebut B35 dianggap sukses, kini upaya itu akan ditingkatkan menjadi B40 di tahun 2025. Sebagai salah satu sosok yang turut mendorong kebijakan tersebut, Edi Wibowo meyakini peningkatan campuran biodiesel akan berjalan baik bila didukung kelancaran pasokan sumber bahan baku, yaitu sawit. Edi Wibowo, Direktur Bioenergi di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, adalah salah satu sosok kunci di balik pengembangan biodiesel di Indonesia. Dengan fokus yang kuat pada energi terbarukan dan pengalaman panjang dalam mengelola sumber daya alam, Edi tengah memimpin langkah-langkah inovatif untuk menerapkan biodiesel campuran 40% atau B40. Meski tahap penetapan kuota untuk implementasi B40 masih menunggu keputusan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Migas, Edi memastikan bahwa pihaknya siap untuk menyambut kebijakan tersebut. Dalam perbincangan dengan Info Sawit belum lama ini, Edi menjelaskan bahwa nantinya Dirjen Migas yang akan menetapkan beberapa kebutuhan untuk pasukan FAME atau Fatty Acid Methyl Ester guna memenuhi kuota B40, sehingga kita masih menunggu angka pastinya. Setelah angka tersebut diajukan dan disetujui oleh Menteri ESDM, barulah kita akan melihat kebutuhan pastinya di tahun 2025 ini. Dengan demikian, segala proses persiapan akan berjalan efektif setelah kuota ditetapkan, sehingga program B40 diharapkan mampu memenuhi target yang dicanangkan pemerintah dalam waktu dekat. Edi menekankan bahwa dari sisi teknis, tidak ada hambatan signifikan dalam penerapan program ini. Tantangan yang muncul lebih pada kapasitas produksi minyak sawit dalam negeri yang harus dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan FAME guna memenuhi B40. Kami berharap semua program mandatori berjalan dengan baik dari segi bahan baku sawit maupun produksinya, sehingga dapat diimplementasikan secara menyeluruh, tambah Edi, menunjukkan optimisme terhadap kesiapan produksi biodiesel di Indonesia. Sebagai seorang yang memahami dinamika industri energi, Edi memiliki pandangan jauh ke depan tentang bagaimana kebijakan energi dapat mempengaruhi ketahanan energi nasional dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pria yang menyandang gelar Magister Teknik Mesin dan spesialis konversi energi dari Universitas Indonesia ini telah berperan dalam menginisiasi sejumlah kebijakan energi yang sejalan dengan program mandatori bioenergi. Selamat kepada petani sawit. Dengan kita mencapai B50, ya, biodiesel 50% dari kelapa sawit. Begitu kita mencapai B50, yang insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, ya kan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun. Uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi.